Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Liza. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mendapatkan ilmu baru tentunya. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Tis. Pendekatan semiotik. Apa sih itu pendekatan semiotik? Pengertian semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik diturunkan dari kata Yunani semion, artinya tanda. Sedangkan secara terminologis, Joyce mendefinisikan semiotik sebagai ilmu tentang tanda-tanda dan segala hal yang berhubungan dengan tanda yang lain, pengirimnya, dan penerimanya. Pradopo dalam Jabrohim mengungkapkan bahwa ada beberapa macam tanda berdasarkan hubungan antara penanda dan petandanya, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Pada kali ini, kita akan mengambil satu karya sastra, yaitu puisi yang berjudul Jika Pada Akhirnya, karya Husni Jamaluddin. Yang pertama, tanda-tanda ikon atau ikonsis, yaitu tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Pada puisi ini, ikonnya yaitu jika pada akhirnya masuklah, tak pantas, tak layak, mata terkatup, tak berhak. Ini merupakan ikon diagramatik karena ada hubungannya antara hal yang diungkapkan oleh tanda dengan gejala yang ditunjukkan oleh acuannya. Nah, kata sambung pada dan akhirnya merupakan kata petunjuk waktu yang memberikan kesan. Nah, lanjut, ikon masuklah. Jadi di ikon masuklah ini mempresentasikan datangnya maut, sebagaimana yang ditandakan oleh larik kedua. Ikon masuklah mempresentasikan ajakan untuk masuk yang diserukan oleh Yang Maha Gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut untuk ikon tak pantas. Ikon tak pantas terdiri atas kata ingkar, tak dan pantas, atau tidak pantas, yang bermakna tidak berhak, tidak layak. Maksudnya tidak layak untuk diajak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumahnya atau surganya. Lanjut, ikon terbujur kaku. Nah, ikon ini berarti terbaring dalam keadaan mengeras, tidak goyang ataupun tidak berdaya. Nah, makna ungkapan ini ialah badan atau jasad yang terbaring tidak berdaya, kaku karena tidak berdaya lagi. Ungkapan ini merupakan ikon terhadap judul dan keseluruhan puisi. Artinya, frasa terbujur kaku dan jika pada akhirnya tiba merujuk pada satu makna, yaitu kematian. Lanjut kepada makna indeksitas. Jadi, adapun pengertian dari indeks yaitu tanda yang menunjukkan kausal atau sebab akibat antara penanda dan petandanya. Dalam puisi ini, makna indeksnya yaitu berada di depan rumahmu, membuka pintu dan mengulurkan tangan. Yang pertama, unsur rumahmu. Jadi, unsur rumahmu yang diikuti dengan huruf kapital ini mempresentasikan rumah milikmu, di mana dalam indeks ini merupakan Tuhan. Jadi, ini bermakna berada di depan pintu surgamu. Lanjut, indeks membuka pintu. Jadi, dalam indeks ini merupakan sifat kemahabijaksanaan Allah untuk memberi ampunan pada hambanya. Lanjut, pada indeks mengulurkan tangan. Pada indeks ini bermakna yaitu hal yang senada dengan ikon membuka pintu, yakni mengasihani, memberi ampunan bagi seluruh dosa. Lanjut, indeks sisa. Jadi indeks sisa ini bermakna sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah menghadap maut atau urusan seseorang tersebut di dunia sudah ia tinggalkan. Artinya, ketika manusia sudah terbujur kaku atau meninggal, tidak ada lagi yang tersisa. Habislah perkara yang bersangkut paut dengan manusia tersebut, dengan dunia yang ditinggalkannya. Setelah membahas tentang makna indeksitas, kita lanjut kepada makna simbolitas. Menurut Paul dalam Darmojo 2005, simbol merupakan bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar perwujudan bentuk simbol, sekunder, figuratif, serta hanya dapat difahami melalui arti pertama. Nah, adapun makna simbolitas pada puisi ini merupakan unsur tubuh. Yang pertama,
Kata mata secara kesehatan diartikan sebagai salah satu alat panca indera yang digunakan untuk melihat. Dalam puisi ini merupakan simbol kematian fisik secara duniawi yang dianugerahkan kepada manusia atau hambanya. Nah, pada simbol ini diperjelas lagi oleh unsur-unsur lain dalam larik mata pun katup dan tubuh terbujur kaku. Yang kedua, kata bumi. Nah, dalam puisi ini bukan berarti tempat kehidupan yang dihuni oleh makhluk hidup, melainkan simbol yang menandai segala kehidupan dunia dan segala hal yang berkaitan dengannya. Kata rumahmu menyimbolkan sebuah tempat yang kondusif, yang tenang, nyaman, indah, dan segala sesuatu yang nikmat dan tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Nah, yang ketiga yaitu kata pintu dan tangan. Ini merupakan dua kata yang menyimbolkan hal yang berkaitan erat. Pintu merupakan simbol jalan lebar bagi hambanya yang diridhoi, sedangkan mengulurkan tangan merupakan simbol kekuasaan maaf, kemahalapangan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin demikianlah penjelasan dalam video untuk kali ini, dan untuk video selanjutnya nantikan terus ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.